Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai pemilu di Amerika yang akan terjadi di November 2024 ini ya. Banyak yang bertanya, "Bang, ini kira-kira bakal gimana ya market? Apakah reaksinya akan dump, pump atau apa?" Ya. Kita akan lihat secara data dan fakta. Karena lagi-lagi channel ini adalah channel data dan fakta. Kita nggak suka nebak-nebak, kita nggak suka, pasti begini, pasti begitu." Tidak ada yang pasti ya. Yang pasti itu cuma kematian. Begitu. Itu pun kita nggak tahu kapan. Jadi ya kita lihat aja datanya seperti apa. Sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat dulu dua pemilu sebelumnya. Yang pertama adalah di 3 November 2020 ya, di mana di sini Joe Biden yang menang, dan yang satunya adalah pemilu di 2016 di mana waktu itu Donald Trump yang menang ya. Kita akan bahas juga kondisinya dan efeknya seperti apa. Seperti yang kita tahu di 2016 ini adalah cycle Bitcoin yang menurut gue termudah sepanjang masa. Dan gue kebetulan masuk di masa ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini bull marketnya tuh very easy ya. Dia pump, koreksi ke bull support band. Pump, bull support band, pump, bull support band, pump, bull support band. Waktu dia lupa di sini ya, kelamaan nggak berkunjung ke ibunya gitu ya, ke bull support band. Di sini dia 105 hari tidak berkunjung, akhirnya saat berkunjung dikutuk jadi batu dan bear market begitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena waktu itu yang kepilih Trump. Trump ya, itu di masa 2016 itu lu boleh cek news-news di zaman itu ya, silakan googling. Itu saham gila ya. Nasdaq di masa-masa itu wow ya, gila banget ya. Dia itu dari masa-masa si Trump kepilih sampai kayak ya setahun lah ya, berarti ke November lagi di sini. Mana? November lagi di sini lah ya kurang lebih. Itu rally 26,55%. Itu gila. Di zaman itu gila ya. Jadi masa-masa ini tuh ya untuk saham juga sama. Ini masa-masa yang sangat mudah untuk saham. Bandingkan dengan 2020. Wah, MA20 sempat tembus ya. Lalu MA50 sempat jebol juga ini kena resesi. Dan ya satu lagi di 2016 nggak ada resesi. Yang ada resesi itu di 2020. Gitu. Jadi ya lagi-lagi itu menunjukkan bahwa di masa-masa waktu si Trump kepilih itu risk on asset cenderung enak, gampang. Dia ngepamnya gila-gilaan dan asik banget ya. Nah, saat yang kepilih Demokrat ya di yang 2020 yaitu yang kepilih si Biden ya. Ya, kita bisa lihat sekarang kita ya mereka dapat satu resesi, tapi ini sebelumnya lah, ini nggak fair ya kalau dibilang ini salah si Biden. Tapi setelah di zaman Biden berkuasa ya, dari di sini sampai sekarang kita bisa merasakan sendiri bahwa kripto ini sangat diinjak-injak, terutama sama SEC ya. XRP atau Ripple lebih tepatnya, wah disu terus ya. Coinbase disu, Binance disu, lalu apalagi ya, wah semua benar-benar di masa Biden ini suram untuk kripto ya. Nah, jadi kalau ditanya ngaruh nggak nih siapa yang kepilih di cycle ini ya, ngaruh. Kenapa? Karena Trump udah benar-benar sekarang all in di kripto. Gitu. Kalau lu tahu di 2016 ini Trump tuh cenderung pasif. Dia nggak terlalu mau ngebahas Bitcoin. Di 2020-an, 2020-2021 dia cenderung lebih ke negatif. Dia ngerasa bahwa ini adalah pesaing USD. Tetapi ya sekarang sepertinya karena dia menemukan support yang cukup besar di para crypto lovers di US, dia benar-benar double down dan sekarang dia benar-benar sangat pro crypto. Bahkan dia berambisi untuk semua Bitcoin yang akan di-mine itu harus di-mine di US menurut dia. Dia nggak mau kalah dalam mining power. Gitu. Nah jadi ya sebenarnya kalau lu suka, ya kalau lu pengen crypto flourish, lu pengen crypto ngepam, ya lu berharap Trump yang kepilih. Gitu karena bahkan kemarin kan banyak yang bilang juga, ada yang komen di bawah ya, wah ini mah cuma kebijakan si Biden yang buat kesannya SEC sampai nge-approve ETF Ethereum tuh cuma alih-alihnya si Biden supaya politiknya bagus. Dia jadi bisa ngomong ETF spot Bitcoin dan Ethereum tuh di-approve di masa dia. Tapi menurut gua kita jangan lupa
Di masa-masa ini ya, di masa-masa dari November 2020 sampai sekarang, pemerintahan Biden itu mempersulit sekali kripto. Gitu, mempersulit sekali kripto. Dan menurut gua yang berjasa ETF dari Bitcoin dan Ethereum di approve itu bukan karena Biden menurut gua. Karena lu bisa lihat orang-orang Demokrat itu cenderung lebih anti kripto dibandingkan Republikan. Karena memang ya kalau lu pelajari their beliefs gitu ya, ya Republikan kan tuh lebih kapitalis. Terus sementara Demokrat lebih liberal dan seterusnya. Nah, liberal tuh nggak suka lah sama kripto in general. Republikan juga ada yang nggak suka, tapi cenderung lebih pro dibandingkan Demokrat. Nah, jadi jelas dong, ya kita pilih siapa, bukan kita pilih, kita lebih mending siapa gitu. Jadi kalau gue pribadi sih ya berharap si Trump yang kepilih, gitu. Karena uh, Trump tuh gini, kalau dia udah double down nih, dia udah all in di satu titik, itu dia bakal gila-gilaan, gitu. Jadi kalau sampai si Trump kepilih nih kemungkinan banyak kebijakan-kebijakan di US yang tadinya kayak anti kripto itu bisa berusaha untuk dibalikan menurut gua. Jadi ya apa namanya tergantung nih. Kalau ini yang kepilih si Trump, ada kemungkinan di cycle ini ya kita bisa mendapatkan extra boost kayak dikasih nos lah gitu ya. Nah, tapi kalau yang kepilih si Biden mungkin cenderung akan lebih sulit begitu. Karena pada dasarnya ya si Biden ini ya apa namanya ya lu lihat sendirilah di zaman-zaman dari di sini sampai ke sini pemerintahan dia ngapain aja ngerusak terus kripto kan, bikin bill ini bikin bill itu, ngesu Coinbase, ngesu Binance, semua disu kalau bisa ya sama mereka. Ya tapi bang itu kan bukan si Biden, itu kan si SEC lah. SEC emang nurut siapa gitu ya, nurut siapa yang sedang berkuasa gitu loh. Jadi ya lagi-lagi kalau menurut gua lebih mending si Trump yang menang gitu. Tapi purely cuma kebijakan kripto ya. Kalau kebijakan lain-lain gue nggak ikut lah. Itu gue malas ikutan politik-politik kayak gitu. Yang penting gue cuma ngelihat Trump ini bisa membuat kripto lebih pump gitu. Karena ya apa namanya intinya gini, selama dia jadi presiden, risk on asset tuh flourish. Jadi ya kalau dia jadi presiden kemungkinan besar kali ini pun akan cenderung flourish gitu. Tetapi ada satu yang harus kita bahas. Ini ya mungkin buat lo yang suka nonton DCWT udah hafal, gue udah tahu nih bau-baunya mau kemana. Ya bau-baunya adalah resiko resesi, begitu ya. Nah, resiko resesi ini tentunya masih terus ada di depan mata kita. Kenapa? Karena ya lo bisa lihat sendiri data-data di US tuh mulai merah ya. Semuanya mulai merah dan kalau data-datanya udah mulai merah, kalau in short term mungkin orang ngerasa oh bagus dong, kriptonya jadi kuat nih karena indeks dolarnya turun. Benar. Tetapi kalau merahnya keterusan, ujung-ujungnya kebablasan, jadi resesi kayak di sini ya. Nah, jadi menurut gua kita butuh dua hal nih. Kalau kita pengen lanjut nggak pakai ngedam dulu adalah yang pertama, yang kepilih Trump. Kalau Trump kepilih itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan Biden menurut gua ya. Karena ya lu lihat sendiri lah Biden tuh boneka lah. Kita harus jujur-jujur aja. Biden udah jatuh berapa kali dan lu bisa cari kompilasi Joe Biden ya being confused gitu. Lu cari aja Joe Biden being confused gitu di YouTube. Pasti banyak banget dia tuh udah senile gitu loh. Dia udah pikun. Dia udah kadang-kadang lupa dia di mana gitu loh. Nah, lo kebayang kalau dipimpin kayak gitu berarti dia akan ditarik-tarik aja sama semua kroni-kroni ya apa kroni-kroni Demokrat begitu. Ya. Sementara Trump, jelek-jeleknya dia apapun itulah negatifnya dia masih lebih sound mind dan secara apa namanya historically speaking di masa-masa jabatan dia risk on asset itu terbang. Gitu. Jadi itu bagus. Nah yang kedua yang kita butuhkan adalah apa? The Fed berhasil soft landing. Kalau The Fed berhasil soft landing, Trump kepilih, menurut gua udah kita akan ya naik ke atas. Tapi kalau Biden yang kepilih, lalu kena resesi, ya sudahlah. Semoga saja sih nggak separah yang kayak cycle kemarin aja. Gitu. Kemarin kan 70%. Ya moga-moga nggak sampai 70-50 aja lah. Begitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan bagus nih dari Bro Andri nih. Ini salah satu subscriber gue yang paling suka nanya-nanya hal yang bagus nih. Dia nanya gini, "Bang, ini gue ini ya, apa namanya paraphrasing aja. Bang, 2021 tepatnya sih 2020 ya 2020 2029 lah kerasanya tuh resesinya ya. Nah, kan intinya di cycle kemarin resesi nih.
apakah bakal lanjut kayak cycle kemarin atau kali ini kita masuk bear market? Menurut gua nggak, kita akan lanjut. Kita akan lanjut. Karena kenapa? Yang pertama, andaikan kita kena resesi pun, menurut gua nggak akan selevel COVID. Ya lu kebayang sih COVID, semua orang di lockdown, semua orang nggak bisa kerja, ya otomatis itu akan membawa economic downturn yang ekstrim. Nah kali ini kalau sampai amit-amit terjadi resesi, ya kita orang masih bisa kerja, masih bisa usaha, masih bisa keluar. Jadi kemungkinan nggak akan separah di sini. Nah, jadi kebayang parah begini aja, Amrik bisa ngeprint their money kayak extremely sampai mereka safe begitu. Nah, apalagi kalau kita bukan sekelas COVID gitu. Jadi menurut gua sampai benar-benar amit-amit terjadi resesi pun gitu ya, kita bisa bounce dan masih bisa lanjut di cycle ini. Begitu ya. Nah, seperti yang lo tahu ya, solusinya gimana? Pasti ada yang nanya, Bang, jadi solusinya gimana nih biar kita siap ya, siap kalau dia mau sampai resesi atau enggak? Ya jawabannya suka nggak suka ya adalah ya harus akumulasi begitu. Ya akumulasi, that's the way gitu. Kayak yang gue udah sebut dari kemarin-kemarin juga, walaupun gue secara senario utama itu lebih ke bearish, tapi gue tetap melakukan akumulasi dengan jumlah yang lebih kecil saja begitu. Jadi kalau sampai lebih dalam, gua masih ada peluru untuk lanjut akumulasi. Nah, pertanyaannya akumulasinya lu bisa pertimbangkan di mana? Lu bisa pertimbangkan di CoinEx ya. Nah, CoinEx ini adalah salah satu exchanger tier 1 yang tentunya banyak banget yang lu bisa lakuin di sini ya. Yang pertama, yang untuk mungkin masih para newbies, ada ekstra keuntungannya, yaitu adalah ada 100 USDT untuk newbie. Ini khusus untuk newbie yang belum punya akun di CoinEx. Ya, buat lo yang belum punya CoinEx bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral gue di bawah ya. Di sini lu hanya deposit aja ya, deposit lebih dari 50 USDT, lu akan bisa cashback 10 USDT. Kebayang ya? Deposit ya cuma lebih dari 50 USDT bisa dapat 10. Wow, dapat seperlimanya cashbacknya. Luar biasa ya. Jadi buat lo yang memang pengen akumulasi, ya kenapa nggak pakai ini gitu ya. Yang kedua, juga lo di sini bisa ada spot trading reward apabila volume lo atau spot trading volume lo melebihi 150 USDT ya. Nah, ini lo bisa dapatkan ya. Ya kalau memang lo rencananya akumulasi, harusnya 150 USDT kena lah. Nah, kalau lo kena segini, lo akan bisa mendapatkan 30 USDT lagi cashback ya. Selanjutnya juga kalau lo yang suka futures trading ya, lo bisa dengan volume yang lebih dari 3000 USDT, lo akan bisa mendapatkan lagi 60 USDT cashback. Jadi ini asik banget untuk para newbies ya. Buat lo yang belum punya akun, pertimbangkan untuk menggunakan link referral gue di bawah dan ikuti si program newbie offer ini gitu ya. Next, kita di sini juga ada strategic trading ya. Ada berbagai macam cara. Ada auto invest, ada spot grid ya. Auto invest ini mungkin sangat berguna bagi orang-orang yang, Bang, gue DCA aja nggak ada waktu gitu loh. Gue pengen langsung aja deh dibeli sama mereka. Nah, bisa. Lo misalkan bisa pilih, oh gue setiap hari Senin ya jam 7 pagi. Feng shui-nya bagus gitu atau apalah itu angkanya bagus atau apa. Gue mau beli setiap Senin jam 7 pagi. Ya bisa. Lo tinggal lo create strategi aja begitu. Dan di sini juga lu bisa bikin strategi lu sendiri gitu. Jadi lu create strategi, lu run strateginya dan end strateginya. Jadi ini literally kalau zaman gua dulu di 2000 jadi kayak jadul rasanya, gua kayak tua kalau ngomong zaman gua ya. Ya zaman gua lu harus bayar biasanya buat bikin kayak gua pengen auto invest atau apa tuh, zaman itu masih harus berbayar. Sekarang semua dikasih gratis ya. Jadi lagi-lagi di CoinEx ini kita dipermudah untuk trade. Nah, tentunya selain itu juga kita bisa trading di sini secara fiat bisa ya, peer to peer bisa, kita juga bisa trading spot ya. Dan juga tentunya di sini kita bisa ada futures trading. Futures tradingnya juga kita bisa cek di sini ya. Ada kita dengan USDT dan USDC. Nah, ini cukup unik ya. Bagi lu para pengguna USDC akhirnya bisa juga. Walaupun ya di sini marketnya cuma 2 aja sih ya, tapi ya lumayan daripada nggak sama sekali. Nah, selain di situ juga kita di sini ada ya, kalau spot trading udah kebayang ya, nggak berbeda jauh lah overall seperti itu. Di sini bisa pakai USDT, USDC dan BTC ya. Nah, untuk yang spotnya USDC-nya banyak ya, tuh banyak. Kayaknya arguably ini kayaknya yang paling banyak di CoinEx. Karena rata-rata USDC itu pairnya cenderung lebih sedikit di exchanger-exchanger lain. Jadi buat lu para pengguna USDC berbahagialah bisa coba di CoinEx ya. Nah,
itu kurang lebih next juga di sini kita ada staking ya, staking dan juga financial. Nah, untuk financial ini adalah kita bisa mendapatkan yield atau mendapatkan bunga dari aset-aset yang kita taruh di CoinEx. Contoh, USDT ini mencapai 8,11%. Wow, ini tinggi loh ya 7-day APY. Buat lu yang tertarik ya bisa. Lu punya USDT nganggur, lu mau trading kan, nah daripada lu cuma diem dan gak menghasilkan uang ya bisa pertimbangkan di sini. Ada juga Sandbox, ada juga BTC, ada FTM, Algo dan seterusnya ya. Nah juga selain juga di situ ada juga staking ya. Untuk staking di sini ada Ethereum. Di sini cuma Ethereum aja untuk staking ya. Nah selanjutnya juga di sini ada AMM. Nah ini basic lu jadi ini ya, jadi automated market maker lah kasarnya. Ini untuk memberikan liquidity lah kasar seperti itu. Nah APY-nya lu bisa lihat sendiri ya. Oke, selanjutnya sih ada airdrop juga. Untuk airdrop bagi lu yang para pencinta airdrop ya bisa terus dipantengin, tapi sekarang lagi habis nih sayangnya ya. Nah, lagi-lagi ini semua disediakan oleh CoinEx ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Lagi-lagi gue ingatkan pemilu kali ini mungkin akan lebih ngaruh dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya, karena seperti yang gue bilang ya, kalau di 2016 itu nggak ada yang mandang lah kripto apa sih, nggak jelas gitu, bahkan nggak sampai ke pemikiran untuk pemilu. 2020 udah lumayan tapi nggak sampai kayak sekarang lah. Sekarang terutama setelah ETF spot dari Bitcoin dan Ethereum sudah di-approve, itu mata semua institusi itu udah melihat ke kripto gitu. Ya lebih tepatnya melihat ke BTC dan Ethereum lah ya, to be fair ya. Nah, ini akan mengubah landscape politik di US. Ya lu bisa lihat sendiri lah, dibandingkan 2016, sekarang politician jauh lebih banyak ngomongin soal kripto. Ada yang pro, ada yang kontra. Kontra banyaknya Demokrat, pro banyaknya Republikan. Nah, berarti kalau lu pengen kripto ngeboom di ya kayak seperti di 2016, ya jelas dong lu pengen siapa yang menang. Ya si Trump gitu ya. Jadi ya itu sekali lagi, kalau lu pengen kripto lanjut nggak pakai koreksi-koreksi ya harus dua. Yang pertama si Trump kepilih, dan kedua the Fed berhasil menghindari resesi. Kalau itu dua-duanya dapat, udah deh langsung lanjut ya. Tapi kalau salah satunya enggak, ya mungkin masih bisa ya tetap harus turun dulu. Gitu sama kayak di masa-masa ini gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita mengenai resesi dan juga pemilu di US. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.